Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Zainal Abidin, Dewi Santika, Hilda Safitri, Rafael Julius Siahaan, dan saya sendiri, Wanda Nurwahidatul Munawaroh, akan menjelaskan mengenai net profit margin atau yang biasa kita sebut dengan NPM pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari PT Mayora Indah Tbk. Jadi, PT Mayora Indah Tbk ini merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 yang diawali dari sebuah industri biskuit rumah sederhana yang kemudian berkembang hingga tercatat pada Bursa Efek Jakarta pada 4 Juli 1990. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Hal tersebut terbukti dari produk-produk perusahaan ini yang menjadi merek-merek terkenal di dunia. Selain itu, perusahaan ini juga terus melakukan ekspansi untuk menjadi perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya dengan mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari net profit margin dan juga rumus yang kami gunakan pada analisis rasio net profit margin pada PT Mayora Indah Tbk. Net profit margin merupakan rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Singkatnya, NPM adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Net profit margin ini digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan mengubah penjualannya menjadi laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur stabilisasi keuangan sebuah perusahaan. Di sini kami menggunakan rumus yaitu net profit margin sama dengan IT dibagi dengan net sales, atau net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Rumus yang kami gunakan bersumber dari buku KR Subranyaman edisi 11 buku 1. Nah, rumus yang kami gunakan untuk menganalisis rasio net profit margin pada PT Mayora Indah Tbk sama dengan rumus yang digunakan oleh perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana rasio net profit margin yang sudah disajikan oleh PT Mayora Indah Tbk di laporan tahunannya dan perhitungan dari kelompok 6 rasio net profit margin PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Pada laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 di halaman 2, di sana rasio laba usaha terhadap penjualan bersih atau net profit margin pada tahun 2019 tertera 8%, dan pada tahun 2020 net profit margin PT Mayora Indah Tbk mencapai 9%. Selanjutnya kami akan menghitung rasio net profit margin dari PT Mayora Indah Tbk di tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan rumus yang ada di buku analisis laporan keuangan edisi 11 dengan pengarang KR Subramanyam. Rumusnya di sana, rasio net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. Nah, untuk mengetahui laba bersih setelah bunga dan pajak dan penjualan bersih dari PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2019 dan 2020 bisa kita lihat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Setelah itu langsung saja kita masukkan angka-angkanya untuk menghitung rasio net profit margin PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2019 yang mana di sana menghasilkan net profit margin sebesar 8%. Dan sedangkan rasio net profit margin PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 dengan menggunakan rumus yang ada kami menghitungnya, di sana tertera rasio net profit margin PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 mencapai 9%. Nah, dari perhitungan yang kami lakukan dengan rumus yang kami pakai,
dibandingkan dengan rasio net profit margin yang tertera di laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk yang terlansir di index.com, itu penghitungannya sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio rata-rata net profit margin atau NPM perusahaan consumer good. Maka harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu nih untuk mengetahui hal tersebut. Berikut perhitungan rata-rata rasio NPM pada perusahaan consumer good. Dari tabel perhitungan tahun 2020 dapat kita lihat dari kelima perusahaan, rata-rata NPM pada tahun 2020 adalah sebesar 9%. Sementara pada tabel perhitungan 2019, rata-rata nilai NPM sebesar 8%. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa besarnya rata-rata rasio NPM keempat perusahaan tersebut pada tahun 2019 sama dengan besarnya rasio NPM pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2019. Begitu pula pada tahun 2020, besar rata-rata rasio NPM sama dengan besarnya rasio NPM PT Mayora Indah Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk berada dalam keadaan yang aman. Bahkan, rasio net profit margin atau NPM PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan sebanyak 1% dari tahun sebelumnya. Hasil analisis berdasarkan perhitungan NPM PT Mayora pada tahun 2019 dan 2020, yaitu pada tahun 2019, NPM PT Mayora Indah adalah sebesar 8%. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa PT Mayora Indah menyimpan 800 untuk setiap 10.000 pendapatan penjualan. Kemudian pada tahun 2020, NPM PT Mayora Indah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hampir 1% menjadi 9%. Ini berarti PT Mayora Indah menyimpan 900 untuk setiap 10.000 pendapatan penjualan. Meskipun penjualan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, namun laba bersih yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena beban yang terjadi pada tahun 2020 lebih sedikit, sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Selain itu, kenaikan laba bersih PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya selisih kurs mata uang asing. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pelonggaran lockdown di beberapa negara sehingga PT Mayora Indah Tbk dapat menjalankan kembali ekspor produknya ke berbagai negara, terutama negara-negara ASEAN. Hal ini kemudian diiringi pula dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang mana akan semakin menguntungkan pihak PT Mayora Indah Tbk karena jika mata uang dolar ditukarkan pada saat mata uang rupiah melemah, maka hasil tukarnya akan lebih banyak dan menguntungkan dibanding dengan nilai tukar rupiah yang sedang berada pada posisi menguat. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat yaitu sebesar 3,9%, sedangkan pada tahun 2020 nilai tukar rupiah melemah dan mencapai angka 2,6%. Hal ini dituturkan oleh analis RHB Sekuritas Michael Wilson Sujadi. Alasan-alasan itulah yang mendasari adanya peningkatan net profit margin PT Mayora Indah Tbk antara tahun 2019 dan 2020. PT Mayora Indah Tbk juga terus melakukan berbagai strategi agar penjualan dan laba perusahaan terus meningkat meski di tengah situasi pandemi. Menurut Regional Managing Director for ASEAN PT Mayora Indah Tbk, Mas Piono, perusahaan ini terus mengembangkan dan memperkuat pelayanan official store PT Mayora Indah Tbk dengan menggandeng e-commerce sebagai media promosi dan pemasaran digital. Platform digital yang mereka gunakan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Pelayanan digital ini tentu sangat mempermudah konsumen untuk dapat berbelanja produk-produk PT Mayora Indah Tbk meski ada kebijakan pembatasan keluar rumah sekalipun. Selain itu, PT Mayora Indah Tbk juga melakukan strategi home delivery service untuk para konsumennya dengan memanfaatkan infrastruktur perusahaan di setiap area. Strategi ini dilakukan PT Mayora Indah Tbk dengan terus meningkatkan penjualan dan laba perusahaan.